atau lagi sakit menangis. Karena tidak ada masalah apa-apa tiba-tiba Rasulullah menangis. Kata Rasulullah, tidak. Aku itu menangis karena Allah memperlihatkan kepadaku umatku di masa yang akan datang. Allah memperlihatkan kepadaku umatku di masa yang akan datang. Mereka itu hidup jauh dari masaku dan tempatku, tapi senantiasa berselawat kepadaku dan juga mencintai. Dan cinta mereka itu begitu besar, melampaui apa yang bisa kita bayangkan maupun penampilan dan ekspresi mereka. Rasul itu menangis. Lalu kemudian air mata kita mengalir. Tapi ada 3 air mata yang itu tidak akan kemudian api neraka itu berani untuk membakarnya. Pada kesempatan kali ini kita coba mengupas apa saja jenis air mata yang dijamin tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan semoga kita bisa melatih diri, karena tidak semua orang bisa ke arah sana. Ini disebut dengan air mata spiritual, bukan air mata emosional. Kenapa disebut dengan air mata spiritual, kerohanian? Karena terkait dengan bagaimana kedekatan kita, atau mengkaitkannya dengan hubungan kita kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi air mata yang pertama adalah kerinduan untuk bisa bertemu Allah dan Rasul. Oh, tidak gampang. Air mata kerinduan untuk bertemu Allah dan Rasul. Sejatinya kita itu memang berqudwah hasanah kepada Rasulullah itu kan bukan sebatas ingin akhirat semata dan surga dan neraka sebenarnya, masuk ke surga atau menjauhi neraka, tidak sebatas itu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah. Yang pertama kan itu. Barang siapa yang berharap bisa bertemu dengan Allah, baru kemudian hari akhir. Ini level yang kita coba untuk menggapai. Bisa tidak kita itu, saking rindunya kita ingin bertemu dengan Allah dan Rasulnya tentunya, itu sampai kita mengeluarkan air mata. Dan ternyata dalam sebuah riwayat itu, sebelum kita kemudian rindu dan menangis ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah dalam sebuah riwayat itu pernah tiba-tiba menangis di hadapan para sahabat. Menangis. Tiada angin, tiada hujan. Para sahabat yang berkumpul heran. Kenapa tiba-tiba Rasulullah kemudian menangis? Berkatalah Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi? Kenapa air matamu menetes? Ada yang menyakiti perasaan? Apakah ini faktor ekonomi?" Pertanyaan Umar itu, apakah masalah ekonomi atau badanmu lagi sakit? Itu pertanyaan umum, bisa jadi. Orang itu kalau menangis kan bisa jadi karena kurang uang, atau lagi sakit menangis. Karena tidak ada masalah apa-apa tiba-tiba Rasulullah menangis. Kata Rasulullah, tidak. Aku itu menangis karena Allah memperlihatkan kepadaku umatku di masa yang akan datang. Allah memperlihatkan kepadaku umatku di masa yang akan datang. Mereka itu hidup jauh dari masaku dan tempatku, tapi senantiasa berselawat kepadaku dan juga mencintai. Dan cinta mereka itu begitu besar, melampaui apa yang bisa kita bayangkan maupun penampilan dan ekspresi mereka. Rasul itu menangis. Diperlihatkan umatnya setelah Rasul. Artinya itu adalah umat-umat yang hidup pas Nabi Muhammad, para sahabat, dan termasuk kita sekarang. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah kekasihmu?" Kata Rasulullah, "Bukan. Kalian bukan kekasihku, tapi kalian adalah sahabat. Kekasihku adalah umatku yang hidup jauh dari masa."
Jadi Rasulullah itu sudah menangis melihat apa yang kita lakukan selama ini. Pertanyaannya, apakah kita juga menangis saking rindunya kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Saya pernah melihat sebuah konten di sosial media itu. Ketika ditanya, jika ada Nabi Muhammad SAW berdiri di depan kalian, apa yang kalian lakukan? Pernah lihat itu? Di antara mereka sebelum berucap itu menangis dulu, menangis dulu. Itu adalah ekspresi kerinduan dan kecintaan. Di sholawat yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan dan kita kaitkan betapa yang kedua, tangis kedua nanti, tangis kedua nanti dihubungkan dengan betapa harapan Nabi Muhammad SAW tidak begitu banyak kita temui di era sekarang yang membuat kita juga kemudian bisa jadi menangis. Itu nanti air mata yang ketiga. Air mata yang kedua adalah air mata tobat. Air mata tobat. Jadi ketika kita bertobat kepada Allah SWT, ingat dengan dosa-dosa kita, ingat dengan kesalahan-kesalahan kita, lalu kemudian mengalir air mata dari mata kita, insya Allah air mata itu akan menolak api neraka untuk bisa membakar diri kita. Anda pikir tidak semua orang bertobat itu menangis? Apalagi tobatnya tobat sambal ya. Paling penyesalannya ketika ada masalah, misal lagi miras gitu. Kemudian gara-gara miras, kemudian berantem, ada yang masuk rumah sakit, ditangkap polisi, kemudian menangis tobat. Gara-gara minum-minuman keras, berantem, ada yang celaka, lalu menangis. Itu bukan tangisan. Itu tangisan karena lagi ada masalah. Menyesal karena kebetulan lagi ketangkap saja. Maka digambarkan dalam sebuah hadis yang lain yang kemudian ini juga salah satu penyebab kita itu akan mendapatkan perlindungan nanti di padang mahsyar la dzilla illa dzilluh. Itu ketika kita bangun di malam hari bersujud kepada Allah dan tentu kita ucapkan doa-doa taubat kita, lalu kemudian air mata kita mengalir. Ini yang kedua. Kemudian ini yang ketiga, air mata karena kita itu begitu emosi. Ini air mata emosi. Air mata ketika itu jengkel terhadap kemaksiatan, terhadap pelanggaran, terhadap dosa-dosa yang ada di sekeliling kita. Ini yang disebut juga dengan protes spiritual. Protes spiritual. Jadi kalau kemudian kita melihat betapa banyaknya umat Muhammad di mana-mana, tetapi kemaksiatan juga di mana-mana, hati kita itu emosi, kita itu jengkel. Sebegitunya kalau mengkhianati pesan-pesan Nabi Muhammad SAW? Ini juga saya kaitkan dengan cinta kita yang pertama. Kan banyak kita lihat kemaksiatan yang dilakukan oleh umat-umat Muhammad di mana-mana. Kalau tidak ada kejengkelan dalam diri kita atas apa yang mereka lakukan, itu dipertanyakan apakah itu juga termasuk Muhammad. Apalagi jengkel kita itu kemudian mengalirkan air mata. Ini disebut dengan protes spiritual. Nah, kalau masih ada dalam diri kita itu, bahkan sampai meneteskan air mata atas fenomena-fenomena kemaksiatan, penyimpangan, pelanggaran, kefasikan di mana-mana kita temukan, insya Allah itu termasuk kalau kemudian keluar air mata yang insya Allah tidak akan dibakar di hari kiamat. Saudara kaum muslimin berbahagia, sebenarnya ini semua adalah proses bagaimana kita itu meningkatkan hubungan kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW dalam amalan-amalan yang terus kontinu kita lakukan. Semakin meningkat keimanan kita, insya Allah dengan sendirinya jiwa kita akan bergolak dengan perasaan-perasaan yang membuncah dan akan terpancar dalam bentuk air mata yang mengalir. Tidak perlu dipaksa, tidak perlu dipaksa. Maka digambarkan fa'idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut asma Allah saja, hati kita itu kemudian berdegup kencang. Lalu kemudian biasanya juga memunculkan berdampak kepada keluarnya air mata itu. Itu adalah gambaran keimanan seseorang. Saya tuh bahkan ada seorang teman di Jakarta itu, dia itu latihan
pemain drama lah ya, drama. Jadi mudah bukan menangis. Sebut saja nama beliau itu Hossein Anwar, sutradara. Itu gampang menangis. Kalau akting gampang menangis. Saya tanya kepada beliau, kok gampang betul menangis kalau akting? Gampang kan? Saya tuh kalau mau menangis itu baca Qul Huwallahu Ahad sebelum akting ini. Ketika menyebut Allah, tiba-tiba membuncah hati beliau menangis. Wah, saya pikir itu salah satu kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala itu memudahkan air mata itu mengalir. Semoga kita dianugerahi air mata seperti itu. Dan itulah yang menjadikan insyaallah kita jauh dari jilatan api neraka nanti kelak di yaumil qiyamah. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.